Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silva Aisan Niram Sirait, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 Program Studi Busana. Saat ini saya akan mengambil video UKIN saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, nah sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Salam pada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketua kelas. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Alia Safira, hadir. Amanda Sabrina, hadir. Anggun, hadir. Anissa Novianti, hadir. Anindya, hadir. Arfa Fadilah, hadir. Arimbi Nabila, hadir. Aisyah, hadir. Bihi Aulia, hadir. Citra Azura, hadir. Dindi Hizri, hadir. Diva Syakila, sakit. Dari kapan sakitnya? Hari ini nggak datang, semalam masih datang. Semoga Diva cepat sembuh ya. Faiza, hadir. Gita Amanda, hadir. Helga Nadia, hadir. Laya Safa, hadir. Raisa Sifa, hadir. Baik, berarti kita satu orang yang tidak hadir ya, Diva aja ya. Oke. Nah, sebelumnya kita itu udah belajar mengenai tentang strategi pemasaran. Masih ada yang ingat nggak apa strategi pemasaran itu? Ada yang berani jawab? Kita belajar strategi pemasaran itu udah belajar gimana cara memasarkannya secara online ataupun offline. Di sini masih ada yang ingat nggak apa aja tuh yang kita pelajari? Anin? Konten marketing. Apa? Konten marketing. Konten marketing. Nah, yang lain? Apa lagi? Arimbi, tahu? Pemasaran melalui via online. Pemasaran via online, ya benar. Yang lain ada yang tahu lagi nggak? Kira-kira apa? Strategi pemasaran? Atau udah pada lupa nih? Belajarnya? Nggak ada yang ingat? Nah, strategi pemasaran kan kemarin kita udah belajar bahwasanya kalau kita udah buat produk, kita udah mengerjakan produk, selangkah yang selanjutnya kita itu belajar mengenai strategi pemasaran. Karena kan memasarkan itu tidak hanya dijual-jual gitu aja, kita perlu strategi gimana biar produk kita itu laku dengan keras. Nah, sebelumnya di sini udah ada yang pernah jualan belum? Anggun ya? Jualan apa Anggun? Jual dimsum. Itu kamu kira-kira hitung nggak modalnya berapa? Strategi pemasarannya bagaimana? Nah, kalau strategi pemasarannya bagaimana? Ya. Adik-adik kelas. Oh, berarti dia pemasarannya dari mulut ke mulut ya? Menawarkan dulu ke teman sekelas, baru teman sekelas yang lain. Selain itu strateginya ada yang kamu lakukan atau kayak udah gini aja dulu? Saya pernah menawarkannya secara online melalui Instagram juga. Oh, melalui Instagram. Berarti sampai sekarang usahanya masih jalan? Alhamdulillah. Berarti ada temannya Anggun yang udah menerapkan strategi pemasaran tadi ya. Nah, kalau teman-teman yang lain udah ada belum yang menerapin? Belum ada? Belum ada yang usaha selain Anggun ya? Walaupun di bidang kita busana belum ada ya? Karena kan Anggun kan di kuliner tadi ya? Belum ada ya? Oke, nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu masih berkaitan, yaitu mengenai seperti yang ada di depan, laporan keuangan sederhana.
Nah, kenapa kita harus mempelajari laporan keuangan ini? Karena seperti tadi kan temannya udah jualan. Kalau kita udah menjual sesuatu, kita harus tahu kan, kita ini udah untung atau belum. Kita harus tahu kita balik modal atau enggak. Kalau misalnya kita jualan, lalu kita rugi, gimana? Mau enggak? Enggak kan? Misalnya ini kita jualannya 50.000, kita untungnya, kita keluarin modal 50.000, kita dapat hanya untung 10.000. Berarti kita rugi 40.000. Nah, benar. Jadi, karena itu kita sekarang belajar mengenai laporan keuangan sederhana. Selanjutnya nih, nah, jadi ini kan hasil pembelajaran kalian di produk-produk sebelumnya. Ada buat gantungan kunci, ada flower crown. Kira-kira di sini udah ada belum yang ngejual hasil produk yang kalian buat? Produk yang lain kayak gelang makram kita kemarin atau yang lain. Udah ada? Belum ada. Belum ada yang berani niat jualan di sini ya? Belum. Jadi kayak berarti belum ada lah yang dapat untung ya, selain Anggun yang jualan dimsum tadi ya. Lalu di sini ada yang tahu nggak apa itu modal? Kalau yang tahu boleh angkat tangannya. Oke. Modal itu pengeluaran kita untuk menghasilkan produk di usaha kita. Oke, modal adalah pengeluaran yang kita hasilkan untuk produk kita. Oke. Makasih untuk Citra. Yang lain ada yang tahu apa itu modal? Anggun mau jawab? Enggak. Yang lain ada yang mau jawab apa itu modal? Oke, Arimbi. Biaya awal dalam menjalankan usaha nih, benar juga nih Arimbi. Jadi modal itu benar yang kata Citra, biaya pengeluaran kita, dan seperti kata Arimbi itu pengeluaran awal kita. Jadi memang ketika kita mau buat usaha, kita harus buat dulu persiapan modalnya. Nggak tiba-tiba kita jualan tanpa ada persiapan, karena itu balik lagi, kita bakal rugi. Jadi kita nanti nggak dapat keuntungan, makanya harus dipersiapkan. Selain itu, kalau laba ada yang tahu nggak? Apa nih laba? Ya, Arimbi? Keuntungan, benar temannya. Berarti udah paham, udah tahu pelajarannya ya? Sedikit, ya benar. Laba itu istilah dari keuntungan. Jadi memang ini adalah bahasa pemasaran, bahasa yang udah lebih tinggi lah digunain kalau misalnya di perusahaan-perusahaan besar seperti startup dan lain-lain. Tapi karena kita masih SMK, agar kalian juga lebih mudah nanti untuk menghitungnya, saya masih menggunakan bahasa yang sederhana. Tapi ini memang harus dikenalkan, karena secara teori kalian juga harus tahu bahasa kerennya lah istilahnya, bahasa usahanya. Kemudian nih, apa contoh bahan habis pakai? Ada yang tahu nggak? Bahan habis pakai itu apa? Ketika kalian membuat produk. Misalnya kawat bulu kan kita butuhnya ada kawat bulu, ada lem, ada gunting. Nah, kalau yang bahan habis pakai itu apa? Ada yang bisa jawab? Atau kalau belum ada, Bu, saya belum tahu, Bu. Nah, seperti clay. Makasih untuk Gita, ya benar. Bahan habis pakai itu adalah bahan yang kita gunakan, tapi dia tuh akan habis. Seperti misalnya clay tadi. Kalau kita buat, claynya bakal habis kan? Apakah clay ini akan bertahan lama? Enggak dong. Kalau misalnya tadi alatnya kayak gunting. Gunting kita gunakan sekali, masih bisa dipakai enggak? Masih. 100 kali ke depannya kita pakai masih bisa enggak? Masih, kecuali dia rusak. Jadi itu dia mengenai dari bahan habis pakai. Nah, selain selain clay apalagi? Misalnya seperti lem tembak. Dia ada masa habisnya kan. Jadi itu kita akan perlu beli-beli lagi. Sementara kalau yang kayak gunting, kayak alat lem tembaknya, itu kan kita bisa investasi untuk waktu yang lebih lama. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke ini tadi ya, tujuan pembelajaran kita, menyusun laporan keuangan sederhana. Jadi, apa aja yang akan kita lakukan di kegiatan ini? Yang pertama itu, kita akan menghitung modal. Yang kedua, kita akan menentukan harga jual. Yang ketiga, kita akan menghitung keuntungan dan kerugian. Yang keempat, kita menyusun laporan keuangan sederhananya. Nanti yang kelima, kita akan presentasi. Jadi, nanti di sini saya akan memberikan kalian LKPD mengenai laporan pembuatan usahanya. Jadi ini dia LKPD-nya. Nanti akan saya bagikan.
Kita di sini tadi ada 17 orang ya, satu tidak hadir 16, kita bagi jadi 4 kelompok, berarti satu kelompok 4 orang. Nanti tiap kelompok dapat 1 LKPD, jadi nanti di kalian bagi-bagi tugasnya, karena ini kan ada terdiri dari beberapa bagian ya. Jadi nanti kalian bagi pengerjaannya bagaimana. Untuk sekarang kita langsung, tapi nanti bagi kelompoknya setelah ini, karena kita harus sampaikan dulu materinya, biar teman-teman juga tahu. Nah, jadi kalau di laporan keuangan itu ada beberapa jenis laporannya. Ada laporan raca, ada laporan laba rugi, ada perubahan modal, sama laporan arus kas. Jadi ini boleh Anin dibaca yang penjelasan formalnya mengenai laporan raca. Laporan menunjukkan posisi keuangan atau aset, kewajiban dan modal pada waktu yang akan. Oke, untuk yang bahasa mudahnya untuk siswa. Daftar apa saja yang dimiliki dan yang masih jadi utang atau modal usaha. Nah, jadi laporan raca ini tuh adalah daftar yang dimiliki yang masih jadi hutang atau modal usaha. Jadi laporan raca ini seperti berapa modal yang kalian keluarin. Nah, kalian dapat modalnya dari mana? Misalnya dari usaha kalian sendiri, dari orang tua, atau kalau kalian nanti udah setelah tamat kuliah itu misalnya minjem dari bank, seperti itu. Jadi itu dia istilah untuk si laporan raca. Tetap kita harus buat laporannya. Nah, kemudian untuk laporan laba rugi, boleh dibaca? Laporan untuk mengetahui apakah usaha mengalami keuntungan atau kerugian dalam satu periode. Oke, nah yang sebelahnya? Catatan berapa uang masuk dari jualan dan berapa yang keluar buat beli bahan dan lain-lain. Nah, jadi kalau laporan laba rugi ini, jadi kita itu di sini kita tahu kita itu dapat untung atau rugi dalam satu periode. Misalnya paling gampang kita hitung dalam 1 bulan aja. Jadi ketika dalam 1 bulan kita misal tadi jual apa? Flower crown. Kita itu dapat ngeluarin modalnya berapa? Misalnya modalnya kita buat 100.000 aja biar gampang ya. Terus kita untungnya berapa nih? Misalnya kalau kita dapatnya hanya 80.000, berarti kita nggak balik modal dong. Kita berarti nggak dapat untung. Nah, kalau misalnya tadi kita modalnya 100.000, kita dapatnya 120.000, berarti kita masih dapat untung. Untungnya berapa? Nah, 20.000. Tapi kan nggak serta-merta segampang itu kan. Itu kan tadi kita hanya omong, misalnya 100.000. Kalau kita realita, kan nggak segampang ini. Kita harus buatkan laporannya. Alat dan bahannya berapa, apa yang kita keluarin untuk menghitung benar-benar berapa uang yang kita keluarkan, ya kan? Jadi itu dia laporan laba rugi. Dan bahasa mudahnya itu berapa uang yang masuk dari jualan dan berapa yang keluar. Jadi misalnya modal kita tuh 100.000, kita beli bahan, berarti kan ada uang yang keluar. Habis itu udah ada produk yang kita jual, berarti ada uang yang masuk. Nah, ini kita mau buat laporan ini tuh biar kita tahu nih berapa uang keluar, berapa uang masuk, biar kita nggak rugi. Jadi modal ini yang harus kita pertahanin. Lanjut, laporan perubahan modal. Boleh dibaca, Anggun? Laporan perubahan modal, laporan yang menunjukkan perubahan modal usaha dari awal hingga akhir periode karena laba rugi atau pengambilan pribadi. Oke, yang sebelahnya? Catatan naik turunnya uang modal karena untung atau dipakai untuk keperluan lain. Nah, kalau laporan perubahan modal ini, itu ada sebab akibat dari yang laba rugi tadi, sama laporan raca tadi di awalnya. Misalnya yang udah saya jelasin tadi sebelumnya, kita udah punya modal 100.000 kan, kita keluarin 20.000 untuk beli kawat bulu, karena kawat bulunya habis. Berarti kan kita harus catat kan, oh uangnya dikeluarin 20.000. Habis itu kita ada ngejual, kita dapat untung nih, rupanya kita untung habis itu ngejual 5 piece. Kita buat keuntungannya berapa, misalnya untungnya 30.000, kita harus catat. Tapi kita harus pertahanin yang modal tadi, makanya harus tetap ada laporan perubahan modal. Atau misalnya tiba-tiba flower crown kita kena hujan, jatuh di lumpur. Nah, ini kayak bisa nggak kita akalin kita cuci nih? Kalau misalnya nggak bisa berarti kita udah rugi nih kan. Nah, berarti modal kita udah hilang nih. Nah, apa nih yang harus kita lakukan? Jadi itu harus kita ada laporannya. Apakah kita nanti minjem sama orang tua lagi untuk modal kita, atau kita mau coba bikin usaha lagi bareng teman gimana, seperti itu. Kemudian ini laporan arus kas, boleh dibaca Arindi? Laporan tentang semua uang yang masuk dan keluar dari usaha selama satu periode. Lalu yang di sebelahnya? Laporan
Nah, ini sama seperti sebelumnya. Sebenarnya ini dia kayak hampir sama sebenarnya yang saya jelasin sebelumnya. Hanya saja tetap dia punya ada istilah masing-masing. Kalau laba rugi tadi kan dia ada yang ada untung, ada rugi. Kalau misalnya arus kas itu yang terjadi, ada yang keluar, ada yang masuk. Berarti ini memang usaha kita oke gitu. Kalau misalnya kita hanya di modal, dibuat aja nggak dijual, berarti kan dia nggak ada jalan nih. Nggak ada yang keluar, yang masuk pun nggak ada. Itu kayak, atau kita keluar-keluar terus, tapi nggak ada pemasukan. Itu udah jelas rugi dong, ya kan? Nah, jadi laporan arus kas ini penting. Sepenting itulah laporan ini untuk kita pengusaha. Walaupun kita belum pengusaha besar, masih pengusaha kecil, makanya kita juga bikin laporannya dari laporan yang sederhana, laporan yang kecil. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau ada yang kurang jelas? Gak apa-apa, tanyain aja. Atau udah paham semua? Baik. Nah, jadi ini contoh produk dan perhitungan biayanya. Karena nanti kan kita akan ngerjain LKPD ya. Jadi misal kita di sini jual produk flower crown dari kawat bulu. Misalnya bahannya kita pakai kawat bulu nih. Harganya 10.000. Satu bungkus isinya ada 20, yang kita pakai hanya 2. Misalnya biaya yang dipakai itu totalnya 1.000. Baru ada lem tembak, harga per bungkusnya 2.000. Dulu yang kita gunakan satu tetap 2.000. Ada pita 3.000, isinya 5 meter. Yang kita gunakan itu cuma setengah meter. Berarti yang kita pakai berapa? Misalnya cuma 300. Nah, total modalnya ini 3.300. Jadi kan ini hanya 3 untuk memudahkan kalian. Jadi hanya 3.300. Mau untungnya 1.700, berarti harga jualnya 5.000. Sebenarnya kan perhitungan gampang kan, karena modalnya 3.300. Kita jual 5.000 deh. Untung kita berapa? 1.700 gitu kan. Kemudian, nah kita masuk nih di laporan mininya. Kayak tadi, modal awal kita tadi berapa nih per produk? Misalnya satu produknya, flower crown-nya 3.300. Baru kita mau jumlah produk yang mau kita jual ada 10 nih. Maka kita kali kan, 3.300 kali 10 berapa? 33.000. Nah, harga jual kita tadi mau kita bikin berapa? 5.000. Jadi semua terjual nih misalnya kan, flower crown kita kan 10. Berarti masukan kita 5.000 dikali 10. Jadinya 50.000. Nah, berapakah keuntungan bersih kita? Jadi keuntungan bersih itu dari harga pemasukan kita dikurang modal awal. Nah, pemasukan kita kan 50.000. Baru tadi modal awal kita 33.000. Berarti untungnya 17.000. Nah, jadi keuntungan kita itu ada 17.000. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain mengenai laporan keuangannya? Ada yang mau ditanyain? Gak ada, udah paham semua? Nah, kita langsung next ya. Kita bagi kelompok. Tadi satu kelompok 4 orang. Boleh dibagi sekarang ke kelompoknya masing-masing. Ayo dibagi ke belakang aja. Udah boleh maju. Oh, maju. Udah semua di tempatnya? Nah, jadi ini dia LKPD-nya. Satu kelompok satu. Nah, baik. Jadi ini saya jelasin dulu ya pengisiannya. Nah, di sini kan ada kelompok sama ada nama anggota kelompok. Nah, kelompoknya diisi
Jadi ini saya langsung tentuin ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi nanti di kelompok tulis kelompok berapa. Baru nama anggota kelompok udah pasti, nama anggotanya siapa aja ya. Nah, kemudian ini di bagian yang pertama, menentukan jenis usaha yang akan dibuat. Kan ada penjelasannya, jenis usaha contohnya yang saya pilih misalnya flower crown. Nah, kalian boleh pilih mau usahanya apa. Kalau kayak kemarin kita ada buat gelang makram, nah itu boleh dibuat gelang makram. Atau kemarin lampu dari kawat bulu, itu juga boleh dibuat. Atau ganci dari kawat bulu kemarin ya, nah itu juga boleh. Itu balik ke kalian, terserah, tapi dikompromikan dengan kelompok masing-masing. Nah, yang selanjutnya itu ada menghitung biaya produksi per unit. Nah, kalau yang di awal ini dia hanya penjelasan seperti tadi, biar kalian bisa menghitungnya. Nanti isinya itu di yang ini, di total biayanya. Udah ada tabel yang disediakan, nanti diisi di sini. Kemudian yang ketiga, nah di sini tadi kita tentuin dulu harga jualnya berapa sama target keuntungannya berapa. Jadi kenapa saya buat sepanjang ini biar kaliannya juga paham gitu, nggak serta-merta kita belajar laporan keuangan tapi kita nggak tahu datangnya dari mana, ya kan? Kemudian menyusun laporan keuangan sederhananya. Ini dia tahapnya seperti yang tadi sudah dicontohkan, nanti bisa ditulis. Lalu ini ada pemasukannya, ini keuntungan bersihnya sama refleksi diri. Nah, refleksi ini ceritakan apa yang kalian pelajari setelah mempelajari ini. Ini boleh diisi setelah presentasi atau sebelum presentasi juga boleh. Jadi nanti yang pasti sebelum dikumpul ke saya LKPD-nya refleksinya boleh diisi. Oke? Nah, sekarang kita sepakati nih. Kita mau ngerjain LKPD-nya berapa lama? 20 menit cukup? Cukup atau enggak? Oke, berarti 20 menit tapi maksimal 30 ya? 30 menit? Oke? Oke, nih boleh dikerjain. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Oke. Gimana, ada kesulitan? Ibu, ini di bagian biaya pemasaran ini juga kami ngisi. Iya, kalau misalnya pemasaran kan misalnya kita kan butuh kuota internet untuk online gitu. Itu dibuat aja perkiraan. Kalau misalnya ya paling terpakai berapa sih, 1 mega atau berapa kan? Itu dibuat aja. Kalau memang dipasarin. Terus kan biasanya yang makan banyak ini kan kalau misalnya cetak brosur yang gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kayak kemarin kita belajar desain kemasan, nah kemasannya berapa? Itu juga dimasukin. Apapun, listrik, kalau butuh listrik kan sebenarnya dimasukin. Kayak kita pakai lem tembak, itu dimasukin aja. Kalau memang ini kurang di ini aja, di baliknya yang kosong. Ada kendala? Ada.
Ada kendala? Belum ada? Ini tuh dari 4 bungkus. Enggak, ini seperempat bungkus. Misalnya dia kan gula sintesisnya Salah ini. Maksudnya apa sih ini? Oh iya. Misalnya kan kayak gula sintetisnya ini kan seperempat bungkus. Misalnya harganya 4.000. Tapi kalau kalian kemarin belinya satu bungkus berapa? Yang kalian pakai berapa? Berarti kan dibagi aja harganya. Kemarin tuh kan 10 batang harganya 3.000. Berarti 3.000. 4 batang setengah. Nah, berarti kan tadi satu bungkus berapa? 3.000. Nah, 3.000 dibagi 10 berapa? Itu berarti kan harga satu batang. Nah, kalau dapat satu batang berarti kan kalian pakai 4,5. Berarti kan 4,5 dikali berapa tadi yang harga satunya? Yang di belakang itu tadi. Yang kayak ibu bilang tadi. Iya, ini coba mana sele-sele ini boleh nih di belakang. Di sini dibuat. Atau ada sele-sele kalian? Misalnya kayak tadi kalian bilang nih kan, harganya satu bungkus. Isinya berapa? 30. Isinya berapa? Satu bungkus? Isinya 10.
harganya 3.000. Nah, berarti 3.000 dibagi 10 berapa? 300 kan? Berarti kan harga satu batangnya 300. Kalian pakainya berapa? 4,5. Nah, 4,5 kali 300 berapa? 300 dikali berapa? Ini udah jadi semuanya 1.350. Nah, berarti itu satu produk dibuat harganya. Berarti dari sini 1.350. Berapa tadi hasilnya? 1.350. Kan tadi ini, kan satu bungkus kan 10, baru 3.000 dibagi 10 kan 300. Nah, kalian kan pakai 4,5, berarti kan 300 dikali 4,5. Nah, berapa nih hasilnya? Nah, berapa nih? 300 kali 4,5. Itulah yang buat. Nah, gitu. Nah, yang lain juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak lem tembak kan belinya kan satu batang. Kan nggak bisa kita perkirain berapa. Jadi udah buat aja harga aslinya. Tapi kalau misalnya kalian bisa memperkirakan berapa yang dipakai di lem tembaknya, boleh. Atau kalian kira-kira, misalkan lem tembaknya segini, baru yang terpakai segini nih. Nah, kira-kira berapa nih? 1/10 kah atau seberapa? Tuh. Tuh. Ada lagi yang kesusahan? Kalau harga lem tembaknya digratisin aja, Nanti kalian rugi, minimal buat 100 perak atau 300 perak gitu. Karena dia tetap harus dihitung. bikin aja 600. Iya? Ini kan untuk bahannya kan. Iya. Misalnya kayak yang Alat. itu dimasukin juga kayak lem tembakan untuk lem tembaknya itu. Kalau memang kalian beli itu bareng-bareng, itu boleh dimasukin. Tapi kalau enggak, nggak usah dimasukin. Lemnya aja. Kalau memang udah ada. Jadi harusnya kayak gunting itu nggak usah kan? Karena itu kan dia bukan yang harus. Iya, karena memang dia udah ada kan. Kecuali kalau misalnya kalau misalnya kita untuk jualan, lebih bagus sih bahan yang kita gunain aja. Yang alat-alatnya nggak perlu. Kecuali memang alat yang harus dibeli yang urgent banget gitu. Kalau memang yang kayak gitu bisa sih, tapi kalau yang untuk perhitungan kita itu nanti dulu. Itu biasanya untuk perhitungan besar. Jadi memang alat sama bahan beda. Kalau ini biar gampang, kita apa yang kalian buat aja dulu. Misal untuk produk ini gitu. Jadi kalau yang kayak gunting itu nggak usah. Paling lem tembaknya deh dimasukin. Kasih entah 100 perak atau 300 perak gitu. Nah, itu berapa tuh? Kalian cetaknya misalnya berapa banyak, baru dibagi harganya semuanya. Ada kendala? Belum. Ya. Boleh listriknya dihitungnya ini, perkirain aja kecil, misalnya berapa ratus perak atau berapa ribu gitu. Sama lem tembaknya juga misalnya berapa nih, berapa ratus perak. Karena kan biasanya satu batang ada yang 1.000 kan harganya, dan kita pakai kan cuma dikit, tapi tetap dihitung aja biar nggak rugi. Jadi nanti kalian belajar juga perhitungannya, bahwasanya kalau misalnya jualan sekecil itu memang harus dihitung gitu. Boleh, kalau misalnya lebih bisa atas aja. Itu hanya untuk pengingat. Kalau memang banyak kan biayanya, kuota, biaya apa gitu. Ya jasa, kalau misalnya kalian langganan itu juga dimasukin. Misalnya kita langganan Canva, langganan CapCut, itu kan harus dimasukin karena termasuk modal kita. Kalau memang langganan. Cuma itu tadi diperkirain, pasti baginya per menit kali ya, berapa waktu yang kita gunakan.
Oh ya ya. Pakai Indosat aja mau nggak? Apa Telkom tuh? Telkom aku udah lupa deh berapa. Telkom satu bulan kalau nggak salah 3.000. Ratus ribu udah pada sering kalau 500 MB itu setengah ngedit video Lima belas menit lagi ya. Jadi tinggal diubah ke persen aja sebenarnya. Per unit berarti kalian berapa? 3.030 keuntungan yang kalian inginkan. Kalau kalian mau jualnya 6.000 ya, jadi segini. Sebenarnya persentasenya dari ini sih. Jadi misalnya ini berapa persen sih keuntungannya dari ini kalian?
Jadi ini aja dibagi 100. Ini juga. 270 dikasih pasien. 29,7%. Dari nih 2000 dari 6000 ini. Jadi itu dia keuntungan kalian. 2000 per 6000 kali 100. 20 per 6000. Ini 2970 per 6000. 6.000 dikali 100 nih. 2970 dikali 100 dibagi 6.000. Seperti segitu keuntungannya. Ya sih, karena kan dia keuntungan kalian kan ini memang tipis sekali kan, nggak tipis juga sih, hampir imbang kan sama modal, jadi dia keuntungan kalian 49% gitu. Iya, pokoknya misalnya kan tadi satu harga 3000, kalian mau jual berapa, misalnya 10, atau kalian misalnya mau 100, atau mau jual berapa, 50. Cuma kan ada pertimbangan, kalau misalnya jual dikit kan kayak tadi perhitungannya susah kan, kalau misalnya jualnya agak banyak kan misalnya 50 kan gampang tadi perhitungan yang lainnya itu. Boleh dong, itu hitungannya jasa kalian tuh, tulisannya jasa pengerjaan. Kan tadi juga di keuntungan mau berapa. Iya, kan kalian butuh kuota kan, upload ke Instagram atau upload ke WhatsApp, kira-kira berapa tuh, berapa megabyte. Nah, kalau misalnya berapa megabyte dipakai berapa. Bisa aja sih, tapi kan kalau misalnya kalian kemarin bikin desain pasti ada modal kan, desain kemasan. Desain pakai apa? Pakai Canva. Pakai Canva perlu ini enggak? Kuota enggak? Tapi cuma kalau memang susah buat harganya, bikin aja misalnya 1000 atau misalnya berapa nih, 500 perak untuk kuotanya gitu. Itu aja sih diperkirain. Tapi kan biasanya Canva kan agak ini ya, agak banyak kan untuk download dan lain-lain. Nah, kalau untuk persenannya ini, yang keuntungan kalian tadi berapa nih? Keuntungan yang diinginkan B per unit harga jualnya. Ini keuntungan per harga jual kali 100. Ini 4000 per, ini harga jual B porsi yang 4000 per 14 dikali 100. Atau ke 4000 per 10 nih. 4000 per 10 kali 100. Berarti keuntungan kalian 40%. Karena kan memang ya kelihatan nih, modal kalian 10.000, kalian jualnya 14.000. Berarti kan memang ya keuntungan 40%. Atau mau di berapa nih, dipasin aja 15.000. Tuh. Gimana? Ayo, Sak. Aman, Citra? Gita, Helga? Aman, Helga? Ini apa aja kerjaan kamu?
Udah. Udah selesai? Oke, 5 menit lagi ya. Bagi yang udah selesai, boleh didiskusikan siapa yang maju. Persentase perwakilan 2 orang aja. Siapa yang mau dulu? Siapa yang mau dulu ditawarin? Kan tetap harus ditawarkan. Ada yang mau? Iya. Iya, perwakilan aja. 2 orang. Atau mau maju semua? Aman? Masih belum selesai? Oh, itu hitungnya yang keuntungan per modal dikali 100.
Iya, keuntungan per modal kali 100. Modal ya, coba. Keuntungan kalian ini kan berapa ini kan? 3.100 kan? Baru per 9.900 dikali 100. 9.000, jangan 99.000. 100. Jadi 0, ya? Kalau dia dibalik jadi Coba dibalik. Per 3.100. 3.100. Cuma 3%, 3% keuntungannya. 3%. Iya. Tiga persen, 9.900. Berarti harga ini kalian 3.000 ya? Total biayanya 9.000. Keuntungannya 3.100. Coba nih 3.000, ini 13.000 per 3.100. Cari kalkulator. Nah, ini kan ada persentase keuntungannya ini kan yang 6.000. Nih, untungnya dibagi harga produksi. Baru kali 100 nih. Coba. Sama kayak tadi kan? Enggak 30% apa? Padahal kan genapin aja Bu, ini sudah 10. Ayo coba. 3.000 aja, 3.000. 3,3. Iya, berarti memang keuntungan kalian cuma 3%. Iya. Baunya udah belum? Yang refleksi? Oh, belum ya? Oke. Semuanya udah selesai? Sekarang kita masuk ke tahap persentase ya. Ada yang mau maju? Pertama. Perwakilan kelompok aja, 2 orang. Ada yang mau atau sebelum saya tunjuk nih? Kayak Arimbi. Ini aja, misalnya ini usaha yang kami buat itu apa, baru biaya produksi kami itu apa, biaya produksi kami itu totalnya ini bahannya jadi baca, baru kayak totalnya berapa. Terus nanti kayak ini keuntungan kami berapa ini yang dibaca yang ini, total biayanya, iya kondisi aja. Terus ini kayak modal awalnya berapa, yang ini kan kayak jumlah produk kan modalnya ini, berarti kan modal awalnya nih kan yang ini modal awalnya sekian, pemasukan kami berapa nih, harga jualnya berapa, itu sih sama ini refleksinya. Cuma ngejelasin aja. Iya. Nggak perlu ada ngasih tanya jawab. Ada nanti tanggapan.
Boleh? Silakan. Perkenalan dari kelompok berapa namanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sahat. Nama saya Arun. Jenis usaha yang kami pilih adalah Keinsan dari kawan dulu. Total biaya produksi per unit. Yang pertama ada kawan dulu, kami menggunakan 2 kawan dulu. Estimasi harganya 300 perak. Yang kedua ada gantungan biji lada, kami menggunakan 1 gantungan, estimasi harganya 100 perak. Lalu ada lem tembak, kami menggunakan seperempat batang lem, estimasi harganya 500 perak. Listrik, lem tembak nyala 5 menit, estimasi harganya 150 perak. Blok kemasan satu pipisnya 350 perak, stiker brand satu pipisnya 130 perak. Lalu biaya pemasaran online-nya kami menggunakan kuota 500 MB itu sekitar 1.500.000 rupiah. Jadi total biaya produksi per unitnya itu 3.300.000 rupiah. Total biaya produksi per unit 3.030. Keuntungan yang kami inginkan itu 2.970. Harga jual produk kami harganya 6.000 rupiah. Presentasi keuntungannya 49,5% dari harga produksi. Jumlah produk yang kami buat 50 pieces. Biaya per produk 3.030. Modal awalnya 3.030 dikali 50 pieces produk yang kami buat. Jadi keseluruhan modal kami 151.500 rupiah. Harga pemasukannya, harga jualnya yang kami gunakan adalah 6.000 rupiah. Jumlah produk yang terjual 45 pieces. Pemasukannya 6.000 rupiah dikali produk yang terjual 45 pieces. Jadi yang kami dapat adalah 270.000. Sedangkan keuntungannya pemasukan total 270.000. Modal awal kami 151.500 rupiah. Jadi keuntungan bersih yang kami dapat adalah 118.500. Refleksinya. Persepsi dari kelompok kami adalah yang kami dapatkan dari pembelajaran ini adalah kami mencari tahu proses pengelolaan keuangan dalam menjalankan usaha, serta kami dapat menghindari kerugian dalam membuka usaha. Oke, baik. Terima kasih apresiasi buat kawan yang berani maju. Nah, dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya atau menanggapin dengan usaha teman-temannya, membandingkan dengan punya kalian yang udah kalian buat? Kayak kok persentase saya beda atau kenapa kalian keuntungannya pengen segitu? Boleh ditanyain? Nggak ada yang mau ingin menanggapi? Iya, Citra? Nah, siapa target pasarnya untuk produk kalian? Kayak Chan ya? Target pasar untuk produk kami itu ialah remaja-remaja, khususnya perempuan yang suka dengan barang-barang estetik, gemes. Oke, baik. Target pasarnya udah terjawab. Nah, kalau yang lain ada yang mau nanyain atau nanggepin lagi? Atau membandingkan dengan yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut nih ke yang selanjutnya, kelompok selanjutnya.
Tidak ada? Oke, boleh ditutup presentasinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Boleh duduk. Oke, selanjutnya. Kelompok Citra deh, boleh maju. Nah, kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan daripada LKPD yang diberikan. Jenis usaha yang kami pilih adalah jepit rambut dari kawat bulu. Biaya per unit kawat bulu 1/10 pieces harganya 1.000. Dan tembak kami pakai 1 harganya 1.000. Klip rambut 1/10 pieces harganya 2.000. Dan biaya internet kami 1.200. Jadi total biaya per unit kami 5.200. Kalau biaya per unitnya 5.200, keuntungan yang kami inginkan itu 1.300. Harga jual yang kami hitung menjadi 6.500 dengan presentasi keuntungan 25%. Jumlah produk yang kami buat ialah 10 buah. Biaya per produknya 5.200. Yang jumlah semuanya menjadi 52.000. Harga jual untuk satu produknya 6.500. 10 buah sudah terjual dan jadinya 65.000. Pemasukan total ialah 65.000. Ya, modal awalnya 52.000 dan keuntungan bersih kami ialah 13.000. Refleksi dari kelompok kami adalah yang dipelajari dari tentang biaya awal dan akhir, dan kita jadi tahu kalau ingin membuat usaha harus benar-benar teliti agar kita tidak rugi dan bisa mendapatkan keuntungan. Yang menyenangkan itu kita mendapatkan uang dari hasil usaha, dan yang menantang ketika kita menghitung rincian modal. Ada yang mau bertanya? Baik, apresiasi. Ada yang mau bertanya? Menanggapin? Oke, baik. Untuk Anin. Produk kalian itu gimana cara pemasaran, kayak dari mulut ke mulut atau pakai konten marketing, apa yang lain gitu? Kami pakai kuota internet yang tadi kami jumlah itu 1.200. Jadi bisa dari kami posting di SG, di SW. Jadi kami pakai teknik online marketing. Oke, pakai online marketing. Nih, yang lain ada yang mau nanggepin? Udah terjawab, Anin? Oke, baik. Yang lain ada yang mau nanggepin atau bertanya mengenai usaha teman-temannya? Atau sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih buat Citra dan Gita. Boleh ditutup? Itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Nah, jadi boleh duduk dulu ya. Oke, tadi dua temannya, dua kelompok dari temannya presentasi di depan mengenai usaha mereka. Jadi dari usaha mereka, teman-teman yang lain yang belum maju juga tahu kan, ternyata keuntungan tiap kelompok itu beda-beda kan. Ada yang 40%, ada yang hanya tadi di kelompok sana itu hanya 3% ya gitu. Kenapa dia seperti itu? Itu pengaruhnya dari memang harga. Semakin mendekati keuntungannya dengan modal, itu keuntungan bisa 100%. Tapi semakin sedikit, dia keuntungannya makin tipis juga. Tadi refleksinya juga dari pembelajaran ini juga banyak tahu kan, bahwasanya pembelajaran itu sangat penting ya. Jadi memang pembelajaran itu tujuan pembelajaran kita mengenai perhitungan pembuatan laporan keuangan sederhana ini tadi. Ini dia, pembuatan laporan. Semuanya tadi udah selesai, semuanya sudah mengerjakan LKPD-nya. Ada kesulitan atau ada hambatan pengerjaannya? Nggak ada, yakin? Tadi kan yang menyampaikan refleksi baru 2 kelompok ya. Kalau dari kelompok 2, apa nih refleksinya, boleh dibacakan?
Kami mempelajari bagaimana cara menghitung laporan keuangan, seperti menentukan jenis usaha, menghitung biaya produksi, menghitung keuntungan, pengeluaran, modal awal, atau perubahan, agar tidak terjadi kerugian. Saat membuat produk yang akan dijual, kami merasa senang dan yang menantang itu saat pertama kali memulai untuk membuat produk. Oh, baik. Bagus refleksinya. Berarti nggak ada tantangan ya? Cuma tantangannya itu aja ya? Selebihnya paham ya berarti? Nggak ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Nggak ada. Kalau kelompok 4, apa refleksinya? Dari materi laporan keuangan ini, kami belajar tentang bagaimana menghitung modal awal, terus keuntungannya. Jadi kami tahu ke depannya bagaimana kalau misalnya buat usaha. Terus kesulitannya ketika membagi modalnya tadi, Bu. Oh, kesulitannya membagi modal ya? Ya, kayak misalnya tadi gioknya itu per senti misalnya gitu. Oh, perhitungan itu ya? Oke, itu aja berarti ya? Yang lain nggak ada? Oke, baik. Oke, tadi udah kita tanyain juga ke teman-teman yang lain, ternyata kendalanya tadi ada di pembagian persentase modalnya, terus perhitungannya ya. Karena memang kita kan hitungnya agak susah ya, karena kecil-kecil kan. Itu memang untuk mempelajari biar kita belajarnya juga mudah. Walaupun jatuhnya agak susah ya membagi lemnya berapa, listriknya berapa. Tapi kalau misalnya kalian nanti pengen buka usaha yang besar, itu bakal lebih mudah. Kenapa? Misalnya kalau sekarang kalian modal kawat bulunya cuma 1 bungkus nih. Kalau misalnya nanti kalian udah buka usaha, modal kawatnya bukan 1 bungkus kecil lagi yang isi 10, tapi 1 bal. Nah itu kan lebih untung lagi. Pasti harganya lebih murah kan. Harga 1 batangnya mungkin bisa cuma di bawah 100 rupiah, ya kan? Itu tadi sih. Memang menghitungnya itu agak sulit, tapi memang akan lebih mudah untuk kalian ketika nanti kalian pengen buka usaha. Seperti yang sering saya katakan juga, bahwa kita SMK yang dididik dan dibina harus bisa siap kerja, berwirausaha, ataupun melanjutkan perkuliahan. Makanya untuk mengajarkan itu saya buat jadi lebih mudah, dan bahasa-bahasa tadi kan juga saya buat lebih mudah biar kalian lebih paham kan. Karena ketika kalian yang dasarnya ini udah tahu, nanti ke depannya kalian lebih gampang kan. Saat ini kalian tahu nih listriknya sekian, tapi nanti ke depannya kan gampang kan. Oh, saya butuh listriknya segini, kuotanya segini, langganan Canva segini, langganan CapCut segini. Jadi betul-betul kalian bisa tahu, udah punya basic lah untuk membuka usaha. Karena kita udah dari awal kan belajar, mulai dari peluang usaha, bikin proposalnya, desain produksinya gimana, sampai strateginya, bahkan sekarang kita udah belajar penyusunan laporannya. Oke, jadi setelah kita udah semua nih mengerjakan LKPD-nya, tantangannya udah nggak ada lagi selain yang tadi. Kita masuk ke evaluasi. Oke? Di sini kita mau evaluasi itu dari Mentimeter nih. Kita mau main Mentimeter. Bisa boleh dikeluarin HP-nya? Disiapin. Nah, bagi yang sudah boleh di scan barcode-nya di depan. Kalau memang nggak bisa dari jauh, boleh ke depan maju scan barcode-nya. Bisa? Udah login semua? Ada yang belum bisa login? Kalau udah semua, kita mulai ya. Nah, apa hal baru yang saya pelajari dari proyek ini? Jadi kan ini kita tadi belajar mengenai pembuatan laporan keuangan sederhana. Apa nih yang saya pelajari, yang kalian pelajari dari ini? Misalnya seperti tadi, kami jadi tahu kalau misalnya buat usaha itu harus detail ternyata untuk menentukannya. Terus apalagi tadi? Kenapa belum bisa?
Coba share link dari temannya aja. Share link ke WA. Bagikan linknya ke grup aja ya. Biar teman-teman yang nggak bisa scan bisa langsung ini. Yang udah masuk boleh langsung diisi. Masukin apa nih, apa aja yang udah dipelajari. Apa hal baru yang saya pelajari dari proyek ini. Keuntungan dan lain-lain. Cara membuat laporan. Menghitung modal. Tuh ada, nah apalagi nih. Karena nanti kalau kalian tulis jawabannya langsung ada di depan. Nih apalagi. Anggun. Hah? Kok Anggun? Keuntungan dan pengeluaran. Menghitung keuntungan. Nih apalagi nih. Fokus ke pertanyaannya ya, apa hal baru yang saya pelajari, apa nih yang dipelajari. Iya, kalau udah jawab di submit. Kalau udah jawab klik submit ya. Kalau udah diketik di submit. Nih, keuntungan dan kerugian, menghitung laba, modal. Gak apa, masuk aja ke yang tadi. Kan tadi dikirim lagi linknya, masuk aja lagi. Cara menghitung modal, mengetahui perhitungan dan kerugian, modal, keuntungan. Harus detail. Harga barang yang kita jual, menghitung biaya produksi. Rata-rata ya menghitung modal, membuat laporan keuangan ya. Keuntungan dan kerugian. Nah, udah semua jawab? Masih 13 orang nih yang jawab. Masih 13 orang, 4 orang lagi. Siapa yang belum submit? Bisa? Koneksi internet kamu. Udah semua? Nah, jadi ternyata ini ya refleksi kita hari ini tuh. Apa yang dipelajari dari proyek ini ternyata banyak yang jawab cara membuat laporan keuangan, menghitung laba, menghitung rugi, harus detail, dan lain-lain. Terima kasih yang udah jawab. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Next. Nah, apa tantangan terberat selama menyusun laporan? Apa nih tantangan terberat tadi pas menyusun laporannya atau ngebuat LKPD-nya? Terlalu susahkah? Atau terlalu banyak soalnya? Atau gimana? Apa nih tantangannya selama tadi mengerjakan LKPD-nya? Kalau udah ditulis, di submit. Kalau udah diketik, di submit. Apa nih yang menurut kalian tantangan terberatnya? Atau nggak ada tantangan, Bu? Mudah banget pelajarannya. Menghitung biaya produksi per unit. Oh, yang tadi ya, menghitung one by one tadi tuh. Capek. Menghitung. Hitungannya. Menghitung biaya per unit yang dimana komponennya terlalu kecil. Memperhitungkan modal yang tidak terlihat atau biaya besar seperti listrik dan kuota. Saat menghitung biaya produksi per pieces. Nggak ada. Wih, apresiasi nih yang nggak ada tantangannya nih katanya. Baru menyusun rincian penggunaan dan biaya awal di mana kita harus serius dalam mengerjakan supaya nggak rugi. Lumayan sulit menghitung beberapa total biaya produksi per unit. Sejauh ini tidak ada karena sebelumnya sudah belajar dan ini seperti mengulang pelajaran agar mengingat yang pelajari. Benar. Saat menghitung biaya produksi per unit, terbelit-belit.
menghitung komponen yang kecil. Ada lagi yang belum submit? Sebelum kita lanjut next. Ayo Mas, kita tunggu nih refleksinya. Yang belum submit. 4 orang lagi. Ada yang belum submit? Siapa belum submit nih? Yang belum submit. Atau udah kita lanjut ke yang selanjutnya? Nah, siapa tuh? Berapa paragraf nih? Kayaknya panjang nih. Oh, ini udah ada lanjutnya. Saat menghitung biaya produksi. Berbelit-belit. Udah nih. Atau udah kita lanjut aja? Kita lanjut ya. Tidak terlalu sulit. Oh, alhamdulillah tidak terlalu sulit. Kita lanjut ya. Siap-siap. Nih, apa yang akan saya lakukan lebih baik di proyek selanjutnya? Jadi, di pembelajaran selanjutnya nih, apa yang akan saya lakukan dan lebih baik? Misalnya hari ini kan saya kayak tadi, terlalu sulit di perhitungannya. Kedepannya saya akan belajar lagi gimana cara menghitung produksinya, jadi saya tidak merasa kesulitan lagi. Atau kedepannya saya bakal lebih teliti lagi dan lebih sabar lagi kalau ada tugas yang seperti ini. Gitu. Apa nih hal baik yang akan dilakukan ke depannya? Apa yang saya lakukan lebih baik di proyek selanjutnya? Atau di tugas-tugas selanjutnya? Harus lebih teliti. Lebih teliti dalam perhitungan. Kedepannya akan lebih teliti lagi dan memperbaiki diri. Apa masukin aja? Ini deh, masukin. Mencari harga pasaran. Memperbaiki kesalahan kepotong ya. Mempersiapkan lebih awal, lebih sabar. Meningkatkan skill saya. Bagus nih. Memperbaiki diri. Harus lebih teliti lagi ya, lebih memahami lagi. Mengenal perhitungan. Modal. Banyak lebih teliti ya berarti ya pembelajarannya. Oke, ada lagi yang belum submit? Enggak ada lagi nih yang belum submit? Rata-rata ini ya, lebih memperbaiki diri, lebih memahami lagi, menghitung lebih detail ke depannya. Nah, oke. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Anin? Di pelajaran kali ini, mungkin kami bisa lebih teliti lagi untuk mempersiapkan harga jual sebelum membuka usaha, terus membuat laporan pastinya agar tidak ada kerugian yang terjadi di dalam membuat usaha. Oke, kalau misalnya Nisa apa nih? Kesimpulan pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini. Lebih tahu lagi tentang menghitungnya biar kita nggak rugi ke depannya.
Oke, ke depannya. Kalau lebih teliti dan harus lebih detail. lebih teliti dan harus lebih detail. Sama rincian. Oke. Kalau Helga? Jadi ketahui bahwa kita tidak lagi menunjukkan lagi lebih ketahui tentang selanjutnya. Lebih tahu tentang selanjutnya. Oke, baik. Jadi kesimpulan pembelajaran penyusunan laporan keuangan kita hari ini adalah bahwa menyusun laporan itu ternyata sangat penting dan ternyata sangat sulit. Enggak semudah itu kan untuk berwirausaha. Makanya tantangannya tadi di mana? Menghitung poin-poin yang kecil. Memang kayak yang saya jelaskan sebelumnya, menghitungnya mungkin sekarang sulit bagi kalian. Tapi kenapa saya memaksakan itu atau menekankan itu agar itu tadi ketika kalian betul-betul membuka usaha kalian tidak melupakan itu, karena ketika kalian misalnya membuka usaha sebesar ini nih, ada mesin jahit, kalian lupa menghitung listriknya, rugi dong ya kan, karena listrik mesin besar. Lem tembak mungkin karena kalian hanya mengerjakan produk kecil, ini kayak biasa aja kan, tapi ternyata kalau misalnya dalam jumlah besar pasti tekor. Biaya langganan Canva kalau misalnya kalian ini pakai konten CapCut, nggak kerasa kan per bulannya. Kalau mungkin kalian cuma 5 menit nih, tapi ternyata setelah itu lebih banyak kan. Jadi itu dia kesimpulannya. Jadi semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain boleh, ada yang mau ditanyain lagi? Atau sudah cukup nih, udah paham? Berarti refleksinya hari ini yang dirasain ada manfaatnya? Banyak manfaatnya? Kedepannya pengen buka usaha? Yang kita pelajari selama ini bermanfaat untuk kalian? Memotivasi kah? Ya. Oke. Saya tunggu kalian sukses ke depannya ya. Amin. Oke, jadi itu dia pembelajaran kita hari ini. Yang baik-baiknya diambil, yang enggaknya jangan tidak diambil. Saya sangat apresiasi sekali sama kerja keras kalian, kerja sama kalian, kekompakannya. Kedepannya lebih ditingkatkan lagi, jangan males-malesan, jangan pasif dalam kelompok. Jadi ayo kita apresiasi untuk diri kita semua. Saya mau yel-yel nih. Jadi yel-yelnya gini. Siapa kita? Busana. Baru busana, sukses bersama. Oke? Bisa? Kita siap ya. Siapa kita? Busana. Busana? Sukses bersama. Tepuk tangan. Nah, oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini LKPD-nya jangan lupa dikumpul. Kumpul LKPD-nya. Nah, walaupun kita tidak praktek hari ini kan, coba dicek kembali sekelilingnya. Ada yang kotor atau tidak. Sampahnya kalau ada dibersihin. Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, boleh kita berdoa dulu, dipimpin sama ketua. Setelah pembelajaran selesai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Oke, kalau gitu diberes-beresin semua barang-barangnya. Setelah ini istirahat atau pelajaran selanjutnya? Istirahat. Oke, kalau memang setelah ini istirahat, barang-barangnya disimpan beres-beres, yang berharga dibawa. Jangan lupa, jangan ditinggalin. Boleh keluar. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Makasih untuk pembelajaran kita. Jangan lupa ya, ke depannya itu tetap dipelajari lagi, di rumah nanti dipelajarin lagi, walau tidak ada tugasnya. Oke, sekian pembelajaran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh istirahat ya.
Aman.